Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita geser ke tema kita tentang pendidikan. Yang nanti khasnya Steiner itu Waldorf Education. Kalau dalam kategori-kategori yang dikenal hari ini, Waldorf Education itu termasuk genrenya, kelompoknya pendidikan holistik. Jadi pendidikan yang utuh. Pendidikan holistik itu apa? Pendidikan holistik itu pendidikan yang mengelola manusia, menuntun manusia sehingga dia bisa mengembangkan semua potensinya secara utuh. Tadi kan ada panca indera, ada akal, ada naluri, ada nurani, ada intuisi, ada imajinasi. Ini kalau di pendidikan holistik dikelola semua, wong itu potensi kita. Eman-eman kalau hanya digarap akal sama panca indera saja. Bukannya akal sama panca indera ini tidak penting. Penting, cuma masih banyak yang lain yang bisa kita kembangkan. Nah, pendidikan yang peduli dengan semua aspek ini namanya pendidikan yang holistik. Ya menggarap fisiknya, yang menggarap aspek emosinya, ya juga aspek sosialnya, ya aspek moralnya, aspek intelektualnya, karakternya, kreativitasnya, spiritualnya. Semuanya harus digarap biar kita jadi manusia yang utuh, bukan manusia yang parsial. Keutuhan itu kalau dalam bahasa Arab namanya kulliyah. Kul, semuanya. Makanya kalian kalau ke kampus kan namanya kuliah. Mahasiswa yang kuliah harusnya semua potensinya terkembangkan. Intelektualnya iya, emosinya iya, spiritualnya iya, moralnya iya, fisiknya iya. Itu namanya pendidikan yang holistik. Ya cuma sebagaimana kritik-kritik kemarin-kemarin, pendidikan kita ini agak terlalu berat ke akal sama panca indera. Agak positivistik, kurang utuh. Kenapa hari ini misalnya hubungan sosial kita tidak bagus? Mungkin dunia itu tidak banyak kita kelola. Kalau hubungan dengan orang lain tidak bisa hanya pakai akal dan panca indera. Kalau hanya pakai akal dan panca indera, misalnya ono bencana pesawat jatuh, kamu melihatnya hanya pakai akal dan panca indera, ya secara panca indera, secara fakta ya ada pesawat Lion Air nomor sekian jatuh, korbannya sekian, itu faktanya begitu. Ada tsunami, ya faktanya ada tsunami di Palu, di Donggala, ya itu faktanya. Kalau hanya kamu berhenti di akal sama panca indera, kamu cuma cerita ada tsunami, korbannya berapa, yang meninggal berapa, yang kehilangan rumah berapa, itu ngomong fakta, panca indera atau akal. Kamu mungkin tidak akan turun untuk membantu. Karena untuk turun membantu kalkulasinya bukan kalkulasi akal rasional sama materi. Kalau kalkulasi akal, ngapain kamu capek-capek ke sana? Dia bukan apa-apamu, bukan tetanggamu, bukan saudaramu. Biar aja diurusi negara. Kan gitu itu kalau kalkulasi rasional. Bukan urusan kita. Kecuali kamu menteri sosial, opo presidennya, opo baru urusan. Tapi kan kamu bukan apa-apanya. Secara rasional membunyikannya begitu. Itu kalau pakai akal dengan pakai panca indera. Coba dipakai alatmu yang lain. Ya kita punya alat lain untuk hubungan sesama namanya nurani. Nurani bahasa Indonesia ya, jangan dibaca basa Jawa. Kalau bahasa Jawa macamnya nurani nanti. Ya nurani hati. Kalau pakai hati
ndak tega. Masa di sini makan-makan enak-enak, seneng-seneng, ngopi-ngopi sambil ngerokok-ngerokok, di sana sengsara. Mbok ya berbagilah semampunya, itu nurani. Kalau ada temanmu akhir bulan gini, dompetnya sudah habis isinya, sejak pagi dia belum makan apa-apa, itu kalau kamu baca pakai akalmu, kamu ndak bantu apa-apa ke dia, itu sah. Wong dia bukan apa-apamu, cuma teman. Kamu ndak bertanggung jawab sama kehidupannya kan. Tapi kalau kamu baca pakai nurani kan kasihan ya, dia sejak pagi belum makan nih. Meskipun duitku juga tipis, tapi aku kan tidak segitunya juga. Kalau cuma bayari makan dia aja masih bisa. Nah, itu nurani yang bunyi. Kenapa di medsos itu sering tempur? Karena kadang-kadang alat yang kita kedepankan beda. Berhubungan dengan orang lain itu kadang-kadang tidak cuma butuh akal rasional sama fakta, kita juga mungkin butuh nurani. Kapan nurani harus dipakai? Nah, itu yang katanya di pendidikan holistik. Kalau kita tidak canggih di situ, ya tidak optimal pengembangannya. Apa-apa dibaca pakai akal sama materinya. Dicari masuk akalnya atau dicari bukti fisiknya. Kenapa? Di alat yang lain kita tidak canggih. Kalau ada sering orang, lo memang kebenarannya begitu kok, faktanya begitu kok. Lah ya, kalau faktanya begitu kamu membacanya cuma pakai panca indera. Kebenarannya begitu mungkin kamu bacanya cuma pakai akal. Coba pakai nurani. Mungkin kamu ndak tega ngomong semacam itu. Kenapa kamu ndak pakai? Karena ndak terlatih pakai. Nah, itu gunanya pendidikan holistik. Tujuannya apa? Membentuk manusia yang holistik, manusia yang utuh. Manusia yang holistik itu apa? Manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Jadi manusia itu masterpiece-nya Allah, ciptaan yang paling dibanggakan Allah, pasti luar biasa. Dirimu itu pasti luar biasa. Tidak ada manusia yang tidak luar biasa. Hanya saja mungkin kamu terlalu males. Jangan kamu lah, kita ya. Ya, nanti kalau kamu mau anggap emangnya bapak tidak ngono kok. Ya wes, kita terlalu males. Banyak hal-hal dahsyat yang bisa kita lakukan. Kamu mungkin melongo dulu lihat nenek moyangku, wah nenek moyang kok sehebat itu, kok aku ndak. Loh, kamu bisa sama hebatnya, hanya saja mungkin kurang keras usahamu. Simbah saya dulu sakti luar biasa loh Pak. Loh, mungkin kamu bisa juga sesakti beliau, cuma usahamu kurang keras. Sekarang kesaktiannya hilang sudah. Simbah saya dulu kerja dari pagi sampai sore ke sawah ndak apa-apa. Simbah saya dulu kalau di sawah itu minum air dari sungai langsung diminum ndak apa-apa. Kehujanan, kepanasan tangguh, sampai tua juga sehat. Dia hebat. Sebenarnya kamu juga punya kehebatan yang sama, ndak kamu kembangkan saja potensimu. Jadi misinya pendidikan holistik itu, kamu punya banyak potensi, punya banyak kualitas, optimalkan itu. Setiap orang hebat, jangan khawatir. Karena kita ciptaan terbaiknya Allah, masterpiece-nya Allah, yang dibanggakan di depan para malaikatnya. Masa cuma gini-gini aja hidup kita? Kan gitu. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.